Halo teman-teman, selamat datang di API Moto TV. Masih barengan saya, Abai Gunawan. Sebelumnya saya mau minta izin untuk buka masker dulu ya, karena memang ini tempatnya terbuka dan tidak ada orang lagi. Saya kantungin dulu. Oke teman-teman, di samping saya sekarang sudah ada Honda New Genio, dimana ini udah sekitar seminggu ke belakang dipinjemin sama PT Daya Dikta Motora. Jadi ini udah nemenin saya selama 1 minggu ke belakang. Nah, saya juga udah melakukan beberapa test ride ya teman-teman ya. Ada dimulai dari performa mesin sampai fitur juga konsumsi bahan bakar. Nah, seperti apa hasilnya? Namun sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang pengen ngelihat beberapa detail tentang Honda New Genio ini, teman-teman bisa langsung klik link di atas karena saya ada video first impressionnya. Oke? Sebelum kita masuk ke test ride-nya, saya mau ngeliatin dulu atau ngasih informasi dulu sekilas tentang perbedaan antara Genio yang lama dengan New Genio yang baru ini. Oke teman-teman, yang pertama itu ada di fascia depannya ya. Ini dia lebih ke depan, lebih terlihat 3D-nya itu di sini ada beberapa lekukan yang ke depan. Itu pertama. Kedua, itu ada di charger teman-teman di belakang, nanti ada footage-nya ya. Charger yang awalnya ada di belakang atau ada di bawah jok motor ini sekarang dipindah ke bawah kontak motor atau kontak kunci yang ada penutupnya, jadi lebih gampang untuk ngecas handphone atau gadget teman-teman yang lain. Nah, yang paling ketara di sini adalah perubahan dari kaki-kakinya teman-teman. Dari spakbor mulai ya, di spakbor ini dia lebih besar karena sekarang New Genio ini udah pakai ban 12 inci dengan profil ban yang depan 100/90 dan yang belakang 110/90. Oke, kita langsung aja test ride motor New Genio ini. Ikuti videonya setelah ini. Oke teman-teman, saya mau ngeliatin dulu dari posisi berkendaranya ya. Kita turunin dulu motornya. Nah. Oke. Nah teman-teman, untuk posisi berkendara sebetulnya ini saya tinggi 160 ya. Katanya sih ground clearance-nya dari Genio ini bertambah sedikit agak tinggi ya, tapi kalau dilihat ya memang mungkin agak lebih tinggi karena Scoopy saya aja yang bannya normal 14 inci itu saya nggak terlalu jinjit ya, tapi ini kalau agak depan ini nggak terlalu jinjit sebetulnya, apalagi kalau sebelah kakinya ke atas ini ke bawah ini nggak terlalu jinjit. Tapi kalau misalkan teman-teman agak sedikit belakang, nah ini nih lumayan agak jinjit untuk ukuran tinggi saya yang 160 cm. Nah, untuk posisi berkendaranya sendiri ini lumayan tegak ya teman-teman ya. Kalau ini saya satu naik ya, anggaplah ini dua-duanya naik. Ini lumayan cukup tegak, enak juga. Terlihat ya di sini dia agak letter L, jadi lumayan enak. Duh, maaf ya ini agak mengganggu. Ini agak lumayan enak teman-teman di sini karena ini letter L ya. Terlihat posisi tangan saya menyiku berbentuk L, jadi menurut saya ini lumayan cukup enak untuk posisi berkendara yang santai, bisa di perjalanan jauh. Untuk posisi berkendara ya seperti tadi ya, lumayan enak. Nah, sekarang kita akan mulai langsung test ride pakai New Genio 2022 ini. Ikuti videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya udah berada di atas Honda New Genio 2022. Wah, asik ya. Pertama kali yang saya rasakan ketika saya menaiki New Genio ini ialah posisi berkendaranya teman-teman. Ini posisi berkendaranya saya mengingatkan ke Honda Beat ya, karena postur tubuh saya kebetulan 160 cm, jadi nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Tapi ini menurut saya cukup nyaman ya, dengan stangnya yang agak sedikit ke atas juga teman-teman. Tekukannya juga nggak terlalu ekstrim untuk ke bagian belakangnya, jadi menurut saya ini posisi berkendara yang cukup lumayan enak. Pinggang saya nggak kerasa pegel ya. Terus apa lagi ya, ini cukup tinggi juga untuk dari arah lutut saya, ujung lutut ke stang ini lumayan cukup jauh teman-teman. Jadi untuk menikung yang lumayan ekstrim kayak nyalip gitu ya, ini cukup lumayan nyaman. Itu untuk posisi berkendara seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, posisi berkendara ini bisa dibilang nyaman. Nah, untuk suspensi ini nih yang menarik nih. Ini kan dirubah ya. Dari awalnya itu adalah bannya 14 inci dengan ukuran ban yang standar lah, agak tipis. Sekarang dirubah menjadi
bannya itu 12 inci dengan profil ban depan itu 100/90 dan belakang itu 110/90. Jadi cukup tebal dengan diameter 12 inci, tapi bannya cukup tinggi dan tebal teman-teman, lebar lagi ya dan cukup lebar juga. Nah, saya akan tes suspensinya. Di depan saya sudah ada rel kereta api nih teman-teman. Saya akan coba apakah suspensinya enak. Kita coba. Wah, oke. Suspensi menurut saya untuk saat ini dites di rel kereta api ya, perlintasan cukup lumayan nyaman. Ternyata dengan bannya yang tebal dan shockbreaker belakang itu lebih tinggi ya dibanding dengan Genio yang sebelumnya, karena Genio yang ini, yang new ini, shockbreaker belakangnya itu memakai shockbreaker Scoopy yang 12 inci yang generasi pertama itu teman-teman. Nah, suspensi nggak sampai di situ, saya akan coba juga nih di depan ini lumayan cukup ekstrim teman-teman. Tuh, wah jalannya cukup lumayan agak sedikit jelek ya jalanan ini memang. Nah, saya akan coba kecepatan yang agak lumayan cukup tinggi, sekitar di 30-40 km teman-teman standar. Nah ini oke, saya rasain dulu. Oke, nah barusan ada lubang, nggak kerasa. Enak banget. Tuh ya, barusan ada juga speed trap, juga enak banget. Di depan ini jalanannya cukup lumayan agak rusak. Kita coba lagi teman-teman. Oke, agak dipercepat mungkin ya. Oke. Nah, ini jalan bergelombang banget sebetulnya teman-teman, tapi dilibas dengan sangat nyaman oleh New Genio nih. Wah. Tuh ada bolong-bolongnya juga. Oke, saya coba lagi. Ini enak banget sih ya, serius. Ini enak banget teman-teman. Untuk ukuran motor 18 jutaan, ini saya seakan-akan lagi make motor laki ya, kayak Mega Pro gitu ya. Verza bahkan terlalu lumayan cukup keras kalau Verza ya. Tapi ini saya mengingatkan ke Mega Pro yang sekitar tahun 2004. Ini enak banget teman-teman, shockbreakernya meredamnya dengan sangat sempurna menurut saya. Kita akan belok kiri teman-teman. Jadi menurut saya ini bisa dibilang nyaman nih, ada lubang coba. Woi, ini enak banget. New Genio shockbreakernya peredaman kejutnya juga sangat keren sekali. Good job. Nah, tadi yang masih berhubungan dengan peredaman kejut ya, shockbreaker. Ini ternyata build quality dari Genio ini keren banget juga teman-teman. Ini jalan lumayan, kalau bahasa Sunda geruduk ya, agak sedikit sangat kasar menurut saya ini jalan, tapi tidak ada sedikit pun suara-suara getaran dari bodi-bodinya loh. Baik itu dari bodi depan, biasanya dari lampu ya, dari lampu depan itu tidak terasa banget loh teman-teman. Ini masih sunyi, masih halus banget, nggak ada suara sedikit pun dari getaran bodi depan, baik dari lampu, dari cover stang maupun dari bodi belakang. Wah, ini build quality-nya juga jempolan banget teman-teman. Nah, berbicara dari dashboard, ini kebetulan New Genio ini memang tidak ada perubahan dari dashboard ya, dibanding dengan Genio yang sebelumnya. Masih bentuknya seperti ini, bulat, tapi ini saya sangat suka banget teman-teman dengan bentuk dari dashboard tampilan New Genio ini, walaupun ya memang tidak ada perubahan ya dengan Genio yang sebelumnya. Saya juga kebetulan punya juga di rumah Genio yang lama teman-teman. Ini menurut saya masih oke, masih enak dilihat ya, apalagi yang bikin saya lebih suka itu karena warnanya teman-teman. Ini dia two tone, kebetulan yang saya itu adalah warna abu-abu dan hitam. Ini two tone-nya pakai warna merah menyala dengan warna hitam doff. Ini enak dilihat banget sih kalau lagi jalan tuh ngelihat ke bawah, ini enak banget lah, keren banget gitu kelihatnya. Terus untuk visibilitas dari speedometernya juga ini sudah full digital. Kata orang-orang tuh speedometer apa? Kalkulator ya. Tapi menurut saya ini lumayan cukup oke lah ya. Cuman nggak tahu nih apakah real ini, apakah terlalu optimis atau pesimis, saya nggak tahu. Belum dites, harus dites pakai Race Logic ya tentunya ya. Tapi kebetulan alatnya tidak ada teman-teman. Nah teman-teman, untuk visibilitas dari speedometernya ya, walaupun ini memang tidak ada perubahan dari yang sebelumnya,
sama-sama full digital kalkulator kata orang bilang ya. Ini instrumennya cuman ada informasi yang bisa didapetin tuh hanya ada speedometernya aja, kecepatan, indikator kecepatan, indikator bensin dan odonya saja. Kebetulan nih odonya sudah sampai 112 kilo. Wow. Selain itu di sini ada eco indikatornya juga teman-teman, dan di atas itu ada lampu sein tuh di atas dan sebagainya lah. Ada di sini ada engine checknya juga dan ada indikator lampu panjang atau indikator dim ya. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman mengenai yang eco indikator ya, atau mode berkendara eco atau mode berkendara hemat. Nah, ternyata setelah saya pakai kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari teman-teman ya. Di sini ada yang menarik ya mengenai eco indikatornya. Aduh sorry ya, barusan ada sedikit jalan yang rusak. Tapi ini tetap nyaman teman-teman. Nah, eco indikatornya ini ternyata ada 2 level. Teman-teman perhatiin ya, ini dia kalau saya konstan tidak mendadak narik gas, ini dia eco indikatornya tuh ngeredup dan enggak juga. Nah bentar ya, saya coba lagi di depan. Ini eco indikatornya ternyata ada 2 teman-teman ya. Nah ini kalau lampunya yang agak redup, nah ini lampu agak redup, berarti saya berkendara tidak terlalu irit. Nah kalau ini dia lebih terang, tadi teman-teman udah perhatiin ya, dia agak redup, ini lebih terang, berarti saya berkendaranya lebih hemat gitu ternyata teman-teman ya. Saya juga baru ngeh, kirain saya tuh memang hanya ada mati nyala doang ya, ternyata ada redup, nyala banget dan mati. Jadi di sini ada 3 mode, boros, tidak terlalu boros, dan sangat irit gitu teman-teman. Di area stang teman-teman, selain ada dashboard ini ya, ada speedometer dan kawan-kawan, tentunya juga ada saklar-saklar lampu. Nah di bagian kanan kebetulan ini yang saya tes itu ialah tipe CBS aja, belum pakai ISS teman-teman. Jadi tombolnya hanya ada electric starternya doang. Nah kalau di bagian kiri di sini ada lampu sein paling bawah ya. Nah ini lampu sein paling bawah. Tombolnya cukup lumayan enak teman-teman ya, cukup lumayan empuk juga. Tapi di sini agak sedikit longgar, atau mungkin ya ini karena unit test, banyak yang ngetes juga, banyak yang pakai. Kemungkinan gayanya juga berbeda-beda ya. Tapi kemungkinan kalau yang diproduksi oleh Honda dan dipasarkan ke teman-teman pasti ini akan lebih bagus. Nah paling catatannya di sini adalah klaksonnya teman-teman. Ini dia klakson centolan yang nimbulnya itu ada di bagian kanan ya. Jadi agak sulit menekannya karena jempol saya yang terbatas teman-teman ya, jempolnya yang lumayan cukup terbatas. Jadi agak sulit kalau misalkan ada sesuatu yang mendadak di depan, pengen sigap tuh arah tangan saya tuh harus ke gini dulu dong, harus pindah dulu baru bisa ngelakson. Gak bisa gini, karena kalau gini ini tidak terlalu mudah ya untuk menekan tombolnya. Tapi kalau menurut saya solusinya adalah ya kalau bisa ya Honda, ini dibalikin saja ini jadi di sebelah sini. Jadi tombol yang ujungnya ini ada di sebelah sini. Ini lebih enak untuk nekan tombolnya, mau panjang atau pendek sih ukuran jempolnya. Kalau saya ini kebetulan jempolnya pendek teman-teman. Itu sih kalau untuk saklar lampu panjang lampu pendek ini enak banget teman-teman, kliki banget, jadi nggak terlalu sulit. Dan buat saya ini bakalan awet juga nih untuk panel dari lampu dimnya atau lampu panjang lampu pendeknya. Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, saya bakalan ngetes dari performa mesinnya. Sebagai informasi, mesinnya ini dia 110 cc ESP dengan tenaga, nanti saya tulis di video langsung ya, saya lupa soalnya angkanya. Dan torsinya juga lumayan cukup lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Saya akan ngetes dari kecepatan 0 dulu teman-teman ya. Ini kebetulan saya lagi di Pasopati, ini tidak boleh sebetulnya, tapi saya akan coba dulu teman-teman di depan ya. Saya akan coba berhenti dulu, walaupun ini tidak disarankan ya. Tidak boleh stop. Oke deh, saya juga nggak boleh stop. Oke, saya akan coba di kecepatan 40 dulu nih teman-teman nih. Nah dari 40 saya akan coba langsung gaspol. Oke teman-teman. Ini saya ngerasa ya, kalau dari kecepatan 40, waduh ada bapak polisi, sorry. Dari kecepatan 40 menuju 60 itu agak berat teman-teman ya, agak berat. Jadi dia torsinya tuh, tenaganya tuh kayak ditahan gitu ya, kayak ditahan.
kayak di limit gitu, tapi ketika teman-teman udah menginjak 60 km per jam mau menuju 80, ini kayaknya ringan, kayaknya ya. Saya akan coba lagi teman-teman. Ini kebetulan saya udah 52. Saya lihat jalannya dulu. Oke. Ini udah, nah 60 saya coba tarik ya. Nah, dari 60 ke atas teman-teman, untuk ngegapai top speed saya coba ya. Nah, oke, kerasa ya. Nah, dari kecepatan 60 sampai 80 itu ringan banget teman-teman. Itu ringan banget. Itu ngegapainya tuh enteng banget gitu. Tapi kalau dari 40 ke 60 itu agak berat ternyata. Nah, oke teman-teman, kalau tadi saya nyoba dari kecepatan 40 menuju 60, 60 menuju 80 dan seterusnya, itu impresinya udah lumayan cukup ya. 40 ke 60 itu agak berat, 60 ke 80 itu ringan. Nah, saya akan coba dari 0 teman-teman nih. Kira-kira tenaganya gimana? Kita coba ya, kita lihat belakang dulu. Apakah aman? Belum aman teman-teman. Saya coba lihat dulu. Oke, saya coba nih sekarang. Oke, udah ketahuan ya. Jadi teman-teman, kalau dari 0 sampai 40 km itu tenaganya balik lagi ya. Jadi tenaganya awal itu dari 0 sampai 30 tuh enak banget, enteng banget, torsinya dapat, tenaganya dapat keluar. Tapi kalau dari 40 ke 60 itu tenaganya kayak di batas lagi, ditahan dan keluar lagi ada di kecepatan 60 sampai 80. Jadi kesimpulannya, kalau ini untuk stop and go ini lumayan cukup enak teman-teman, enak banget nih. Kayak ini agak lumayan cukup merayap ya, nggak terlalu macet. Ini lumayan cukup enak, stop and go di karakter jalan atau trafficnya Bandung nih lumayan enak. Jakarta, Jogja atau Surabaya, kota-kota besar ya yang sering macet, dipakai stop and go New Genio ini enak banget. Nah, kalau misalkan dipakai nyalip juga, ini lumayan enak karena rata-rata nyalip kan di kecepatan 40 sampai 50 ya, atau mungkin lagi 60. Nah, ketika nyalip 60 di depan kita ada mobil atau motor, dibejek di 60 sampai 80 itu juga enteng teman-teman. Jadi untuk mesin teman-teman, New Genio menurut saya oke banget, cukup lah. Nah, ini nih teman-teman, selanjutnya untuk handling. Ini kebetulan lagi rada macet ya. Ini untuk handling, karena bannya cukup tebal, saya perkirakan sih ini kayaknya bakalan agak sedikit keras ya, atau bukan keras, kaku. Saya akan coba sedikit menyalip teman-teman. Oke, kita menyalip. Oke, kita nyalip, set. Wah, enak ternyata ya, tuh. Oke, ternyata teman-teman, walaupun bannya tebal ya, terus lingkar diameternya juga kecil, 12 inci, ternyata ini mudah dikendalikan teman-teman. Kayak nyalip ke kanan, ke kiri, meliuk-liuk gitu ya. Ini motornya tuh ngikut banget apa yang dimau kita gitu. Kita kendaliin mau ke kiri, ke kanan, mau agak sedikit terbah, mau enggak, mau patah. Ini ternyata oke banget teman-teman. Ini enak banget dan bisa dibilang handlingnya oke lah, oke banget untuk di perkotaan. Selanjutnya untuk pengereman teman-teman nih, ini kebetulan macet ya. Pasti kita bakalan sering lepas rem dan tarik rem di kemacetan. Rasa pengeremannya itu sangat empuk ya. Kebetulan ini rasa pengeremannya itu cukup empuk teman-teman. Karena memang si Genio ini kan ini udah pakai teknologi kombi brake system ya. Jadi kita ngerem satu belakang aja, yang depan ini ikut ngerem gitu. Jadi menurut saya ini cukup oke, cukup empuk juga untuk rem belakangnya, dan rem depannya juga ini ternyata empuk loh. Dibanding dengan Scoopy saya agak keras ya. Ini ternyata empuk banget, enak nih untuk dipegang dan ditarik, itu enak banget teman-teman remnya. Nah, untuk kepakemannya ya, untuk daya cengkram dari remnya ini saya coba. Pakem, halus, sangat halus sekali untuk pengeremannya, nggak keras gimana gitu ya. Nggak, kalau bahasa Sunda tuh kayak nyentok gitu. Nggak juga, tapi ini enak banget loh. Tuh. Oke, ini enak banget. Mungkin karena shock breaker depan dan bannya juga ya, jadi ini lebih empuk.
Oh, enak banget ya teman-teman untuk daya cengkram dari pengeremannya. Jadi menurut saya oke juga nih pengeremannya. Oke, untuk shock breaker udah saya rasain juga. Untuk pengalaman dari instrumen cluster oke juga. Apalagi kecepatan atau performa mesin juga saya udah rasain, enak juga. Apalagi ya, untuk remnya juga enak juga ternyata teman-teman, cukup lumayan empuk remnya, pakem juga remnya. Terus apalagi nih teman-teman yang kurang? Posisi berkendara juga enak juga ternyata ya. Nah, satu hal itu adalah kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelemahannya menurut saya satu yang paling saya rasakan itu adalah dari speedometernya teman-teman. Kalau untuk angka dari speedometernya ini cukup terlihat ya, kecuali kalau ada sinar matahari pantulan di sini nih, mataharinya mantul di sini, itu mungkin semua speedometer juga nggak akan terlalu terlihat ya. Tapi ini lumayan cukup terlihat teman-teman. Untuk bagian angka-angka yang kita lihat di sini ini cukup, visibilitasnya cukup bagus. Tapi indikator-indikatornya ini yang kurang terlihat kalau mataharinya lagi terik. Misalkan nih saya mau nyalain lampu sen kanan ya. Nah, teman-teman kelihat nggak? Kalau saya sendiri ini kan lampu indikator sennya ada di sini ya. Ini nggak terlalu terlihat teman-teman, nggak terlalu nyala banget gitu dibanding dengan Scoopy saya 2016. Ini nyalanya kurang nyala. Jadi kalau misalkan orang yang nggak kemungkinan bakalan sering lupa matiin lampu sen di Neo Genio atau di Genio ini, karena memang indikatornya tidak terlalu terang. Indikator lampu sennya tidak terlalu terang, apalagi kalau di kondisi jalanan atau kondisi cuaca yang sangat terik atau panas matahari yang sangat terik. Jadi ini harus di-upgrade menurut saya ya, karena ini sangat penting kalau misalkan teman-teman resikonya adalah lupa matiin lampu sen. Nah, di depan tuh ada U-turn teman-teman. Saya bakalan nge-U-turn tapi tanpa turun kaki ya. Kalau Scoopy saya ini enak banget ya, gampang, tidak ingin jatuh gitu si motornya. Gak tahu nih kalau Genio apakah seperti itu atau tidak. Saya akan coba. Nah, kaki saya udah nanjak lagi. Kaki saya udah ke atas semua teman-teman. Oke, tidak terlalu mulus ya. Masih kayak ngebanting ke kiri karena mungkin bannya yang lebar. Itu dia ya. Itu bannya yang lebar, jadi si motor tuh kayak mau pengennya tuh berdiri terus, nggak mau rebahan gitu loh. Kalau bisa, tapi masih enak, tidak ingin jatuh rasanya. Kalau misalkan motor yang nggak enak ketika U-turn itu biasanya motor tuh kayak mau jatuh gitu, belok patah tuh kayak mau jatuh. Tapi kalau ini menurut saya normal, masih normal walaupun tidak terlalu mudah seperti Scoopy saya karena ya bannya tipis ya. Ini menurut saya masih acceptable, masih oke, dan masih nyaman untuk dikendarai. Nah, tadi kekurangan pertama tadi ada di bagian speedometer ya. Kekurangan kedua menurut saya ada di bagian panel atau saklar klakson ini teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, klaksonnya ini tidak cukup mudah dijangkau ya, tidak mudah dijangkau nih, karena tangan saya harus bergeser dulu baru bisa menekan tombolnya. Tapi kalau misalkan ini dibalik aja, ini mungkin akan lebih gampang. Dengan catatan jempol saya yang pendek ya, tidak terlalu panjang, tapi ketika saya pakai Scoopy ya tetap enak-enak aja. Tapi ketika saya pakai Genio ini lumayan cukup sulit untuk menekan si tombol klakson ya teman-teman. Itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga ada di bentuk spion teman-teman. Karena ini desainnya itu agak membulat dan sedikit mengotak. Coba kalau spionnya juga dibuat rada mengotak lagi, agak membulat di bagian ujungnya misalkan, itu bakalan lebih senada dengan bagian desainnya teman-teman. Tapi ya itu selera ya, itu balik lagi ke selera. Menurut saya sih masih oke. Kalau untuk dilihat dari visibilitasnya masih oke. Cuman selera saya yang mengatakan bahwa seharusnya ini lebih agak membulat, itu akan lebih oke. Terakhir dalam pengetesan ini teman-teman, itu adalah top speed. Kita bakalan nyoba top speed di depan. Kita balik lagi ke Pasopati teman-teman, bakalan nyobain top speednya sampai berapa. Kalau dari beberapa reviewer ada yang 80, ada yang 90 ya, ada yang dari 90 lah, ada 90, ada 100. Saya akan coba top speednya sekarang.
kalau dari beberapa reviewer teman-teman ada yang bilang 90 ya, ada yang 100. Terakhir Iwan Banaran kalau nggak salah, Bang Iwan itu ada di 110 ya kalau nggak salah ya. Nah, saya akan coba top speednya dari kecepatan awal 50 teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, ini gas saya habis teman-teman. Wah. Itu saya kuatnya ada di 92 sekian ya, 92 km per jam. Karena di depan ada beberapa mobil, jadi saya tidak berani untuk ngegas lagi teman-teman. Tapi menurut saya 90 km per jam dengan gaya berkendara ya normal ya, normal pengendara di jalan sehari-hari. 90 menyampe 90 itu udah sangat oke sekali teman-teman. Dan nyampe dari 50 ke 90-nya juga menurut saya itu lumayan cukup gampang ya, apalagi kalau teman-teman startnya di 60 itu akan gampang banget nyampe ke 90. Ada yang kelupaan teman-teman, rasa joknya ya. Jok motor ini ternyata saya coba kemarin dari Bandung, kota Bandung ke Banjaran ya, Kabupaten Bandung. Ternyata sangat empuk sekali. Apalagi kata istri saya, katanya kulit joknya itu lebih keset. Jadi tidak ngeloyor-ngeloyor gitu ya, nggak licin. Ini enak banget ternyata untuk joknya. Saya pun bokong saya juga nggak terasa panas, padahal perjalanan cukup lumayan macet karena ada sedikit banjir. Jadi menurut saya ini joknya sangat improvisasi sekali ya dibanding dengan motor-motor Honda sebelumnya, apalagi Scoopy saya tuh lumayan cukup panas ya karena mungkin udah lama. Tapi ini joknya nyaman banget teman-teman, nggak bikin panas dan nggak bikin capek. Setelah melakukan pengetesan, itu adalah perjalanan dari kota Bandung, tepatnya di Jalan Surapati, sampai ke Tangkuban Perahu, balik lagi ke Surapati. Itu membutuhkan sekitar 51,7 km jaraknya. Dan surprisingly ternyata teman-teman, konsumsi bahan bakarnya untuk menempuh 51,7 km itu hanya 650 mili. Pengetesannya memang jaraknya sedikit teman-teman. Untuk metode full to full memang harusnya minimal 100 km. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebuah simulasi teman-teman, dimana ternyata New Genio ini cukup irit. Hanya Rp5.000 itu untuk mencapai jarak 51,7 km, alias dari Bandung ke Lembang balik lagi ke Bandung cuma Rp5.000. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman hasil dari test ride Honda New Genio 2022 ini. Kalau kesimpulan saya pribadi, dengan konsumsi bahan bakar ternyata mencengangkan ya. Ya itu dia, konsumsi dari 51,7 km itu hanya ngisi 650 mili atau setengah liter kurang lebih. Jadi tadi saya coba ngisi itu cuman 5.000 aja untuk jarak dari Bandung, kota Bandung, Suci ya, Surapati ke Tangkuban Perahu balik lagi ke Surapati, itu cuman menghabiskan 650 mili Pertalite doang. Wah, ini impresif sekali ya. Dengan klaimnya Honda yaitu 59,1 km per liter, menurut saya ini agak sedikit mendekati ya. Mungkin ya sekitar 58 sampai 57 lah kalau misalkan saya memakai metode yang sama dengan jarak yang lebih jauh ya, minimal 100 km. Jadi menurut saya New Genio ini sangat irit sekali. Oke teman-teman, gitu aja untuk test ride dari Honda New Genio 2021 ini. Kalau teman-teman ada komentar ataupun mau ngomentari tentang Honda New Genio ini, boleh langsung di kolom komentar di bawah. Komen aja. Terus kalau misalkan belum subscribe, boleh subscribe ataupun like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.